anta'budallaha ka'annaka tarahu. Itulah al-ihsan. Apa itu? Engkau jalani dalam kehidupan ini, bahwa kehidupan ini yang kita jalankan ini harus merupakan bentuk pengabdian diri kita. Artinya apa? Totalitas kehidupan ini harus ibadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Yang menundukkan hawa nafsu. Jangan sampai hawa nafsu keinginan kita itu menguasai hati kita, menguasai diri kita sebagai manusia, sehingga iman kita tidak berfungsi, ilmu kita tidak ada gunanya, sehingga disebut dengan ilmu yang tidak manfaat. Rasa kita mati sehingga tidak bisa merasakan, takwa kita tidak berfungsi sehingga kita maksiat, alias maksiatul qalbi. Zahirnya bisa saja orang melakukan kebaikan ya seolah, tapi kalau dia didorong oleh hawa nafsu, gitu, bukan dipimpin oleh iman, bukan dikendalikan oleh ilmu, bukan dirasakan oleh nikmat, bukan dikontrol, dicek oleh takwa kita, maka ia tidak punya nilai apa-apa. Kenapa? Ya hanya baik zahirnya saja, tapi batinnya jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official, selamat berjumpa kembali dengan saya Yai Mim, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya, siapapun yang bersama kita selalu mendapatkan kemudahan dalam segala urusan, disehatkan lahir dan batin, diberikan rezeki yang barokah, diberikan kesejahteraan lahir dan batin, rahmat kasih sayang dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan kajian kita tentang rukun agama, di mana beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan rukun agama itu ada 3, yaitu al-Islam, al-Iman, dan berikutnya kali ini adalah al-Ihsan. Berarti ada 3 rukun agama itu. Apa sih sebenarnya al-Ihsan itu? Sebagaimana dijelaskan oleh dalam sebuah hadis Nabi ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, ceritakan, kabarkan kepada saya tentang al-ihsan. Lalu Nabi menjelaskan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Disebut dengan ihsan, pelakunya adalah muhsin, orangnya disebut dengan muhsin adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ini kalau kita translate ke dalam bahasa kita ya, an ta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihat, fa innahu yaraka, bahwa Tuhan selalu melihatmu. Ya, ini saya ingin dekati dengan perspektif filsafat, tasawuf dan thariqah. Jadi lagi-lagi filsafat itu apa? Filsafat itu cara berpikir apa, bagaimana, untuk apa, ontologis, epistemologis, aksiologis. Tasawuf itu cara berhati yang objeknya adalah 5, yaitu iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu yang harus dipimpin oleh iman, dikendalikan oleh ilmu, dikontrol oleh ilmu, dirasakan oleh nikmat, kemudian dicek selalu oleh takwa. Semua ada dalam hati kita. Kemudian thariqah itu apa? Thariqah itu kaji ketepatan di dalam mengaplikasikan atau menjalankan dogma atau doktrin agama. Maka kajian thariqah itu 4+1, yaitu syariah, amal zahir. Kemudian thariqah, bagaimana yang amal zahir itu dilakukan secara tepat. Lalu hakikat itu menyata pada diri sebuah faedah atau kaji aksiologis. Nah, kemudian ini melahirkan satu kesadaran yang disebut dengan ma'rifah, dan ma'rifah itu mengantarkan diri seseorang untuk iqon, yaitu yakin, puncak pengabdian diri seseorang yaitu iqon, wa'bud rabbaka hatta
ya'tiyakal yakin. Puncak pengabdianmu pada Tuhanmu itu adalah timbulnya rasa keyakinan totalitas pada dirimu bahwa hanya Allah yang esa, bahwa hanya satu pencipta, yaitu yang esa. Ini ditegaskan dalam firman-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat terakhir, itu ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Baiklah. Jadi saya kembali kepada anta'budallaha ka'annaka tarahu. Itulah al-ihsan. Apa itu? Engkau jalani dalam kehidupan ini, bahwa kehidupan ini yang kita jalankan ini harus merupakan bentuk pengabdian diri kita. Artinya apa? Totalitas kehidupan ini harus ibadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Yang menundukkan hawa nafsu. Jangan sampai hawa nafsu, keinginan kita itu menguasai hati kita, menguasai diri kita sebagai manusia, sehingga iman kita tidak berfungsi, ilmu kita tidak ada gunanya, sehingga disebut dengan ilmu yang tidak manfaat. Rasa kita mati sehingga tidak bisa merasakan. Takwa kita tidak berfungsi sehingga kita maksiat, alias maksiatul qalbi. Zahirnya bisa saja orang melakukan kebaikan ya seolah, tapi kalau dia didorong oleh hawa nafsu, gitu, bukan dipimpin oleh iman, bukan dikendalikan oleh ilmu, bukan dirasakan oleh nikmat, bukan dikontrol, dicek oleh takwa kita, maka ia tidak punya nilai apa-apa. Kenapa? Ya hanya baik zahirnya saja, tapi batinnya jelek. Nah, oleh karena itulah maka totalitas kehidupan kita ini harus merupakan bentuk pengabdian. Hawa nafsu, nafsu kejahatan tidak boleh terlibat di situ. Bukan tidak boleh terlibat dalam tanda kutip, artinya apa? Dia harus diarahkan untuk mendorong kepada kebaikan. Gitu. Jadi apapun, karena bisa jadi lah yang kelihatannya zahirnya itu baik, tapi kalau punya ada modus, gitu, ada niatan jelek, alias perbuatan baik, niatan jahat, ini bisa, itu nafsu. Nah, itu hanya diketahui oleh diri kita. Maka anta'budallaha ka'annaka tarahu adalah engkau jalani totalitas kehidupan apapun, baik itu sosial maupun ritual, ya, ibadah kita kepada Allah maupun ibadah kita dengan sesama manusia, yang disebut dengan muamalah adalah merupakan perwujudan kita sebagai fenomena Allah menciptakan semuanya itu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau jalani kehidupan ini, engkau lakukan totalitas aktivitasmu sebagai wujud pengabdianmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang terjadi, gitu, bagaimanapun keadaannya, siapapun, apapun, bagaimanapun, seperti apapun, semua terjadi itu atas izin Allah, atas izin dan kehendak Allah. Itulah yang disebut dengan musyahadah. Bagaimana kamu mensikapi terhadap sesuatu yang terjadi di hadapanmu dan pada dirimu sendiri, itulah disebut dengan muraqabah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau jalan totalitas kehidupan ini dengan keyakinan, dengan totalitas keyakinan bahwa apapun, bagaimanapun, seperti apapun yang terjadi atas kehendak Allah. Itulah disebut dengan musyahadah. Lalu bagaimana engkau mensikapi kejadian di luar dirimu dan pada dirimu yang sudah terjadi itu, bagaimana kamu mensikapinya, itu dilihat oleh Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apapun yang kamu lihat, bagaimanapun yang kamu lihat atas kehendak Allah, dan bagaimana kamu mensikapinya diawasi oleh Allah. Bila kamu sikapi dengan suudzon, dengan prasangka negatif, dicatat negatif. Bila kau sikapi dengan husnudzon, positive thinking, maka dia dicatat kebaikan. Inilah yang disebut dengan muraqabah. Bagaimana kamu melihat itu, apa yang terjadi adalah kehendak Allah, totalitas yakin itu kehendak Allah, namanya musyahadah. Bagaimana kamu mensikapinya, diawasi oleh Allah, namanya muraqabah. Musyahadah dan muraqabah ini adalah rukun ihsan. Jadi rukun ihsan ada dua, musyahadah dan muraqabah. Kalau rukun Islam ada 5 kan, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Rukun iman ada 6 kan, billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Islam, iman, ihsan ini adalah rukun agama. Masing-masing itu punya rukun. Rukunnya ihsan adalah musyahadah dan muraqabah
yang disebut dengan ihsan. Nah, Islam, iman, ihsan inilah adalah disebut dengan agama. Sehingga dengan demikian kita tidak mungkin berislam tanpa beriman. Dan tidak mungkin pula beriman dan berislam tanpa berihsan. Ini selalu berjalan seiring. Ibarat tripod lah. Jadi kalau hilang satu dia jatuh. Nah, apa fungsinya semuanya ini? Fungsi daripada Islam, iman, ihsan ini adalah lahirnya satu keyakinan lagi. Disebut dengan ikon. Yaitu Islam, iman, ihsan itulah agama. Agama adalah keyakinan masing-masing. Yang masing-masing orang tidak bisa mengukur keyakinan orang lain. Maka dari sinilah Nabi menegaskan atadruna man huwa, ditanyakan kepada para sahabat termasuk Umar. Siapa yang datang tadi? Yang datang menanyakan kepada saya tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan, bahkan bertanya tentang hari kiamat dan lain sebagainya. Tidak semua sahabat diam. Lalu Umar angkat tangan mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya adalah lebih tahu. Dia adalah Jibril, huwa Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril, datang kepada kita untuk mengajarkan bagaimana beragama. Bagaimana beragama itu? Maka agama itu adalah disebutkan din, bagaimana berhidup. Nah, lalu menjadi agama itu kan bahasa kita. Sebenarnya dia adalah Jibril datang kepada kita mengajarkan bagaimana berdin. Apa din itu? Din itu berinteraksi sosial intinya. Berinteraksi antar satu dengan yang lainnya, yaitu antar individu dengan individu, antar individu dengan masyarakat, antar masyarakat dengan individu, antar masyarakat dengan din, tanpa mempersoalkan latar belakang, budaya, bahasa, warna kulit. Itulah din. Hubungan baik artinya. Nah, tempat terjadinya kegiatan hubungan baik tanpa mempersoalkan asal-usul warna kulit, agama dan lain sebagainya disebut dengan madin. Madin. Nah, terjadinya sesuatu ditambahi dengan tak marbutoh. Marbutoh artinya terikat, terjadi Madinah. Maka dulu Yasrib itu, dulu Madinah, sekarang menjadi Madinah Al-Munawwarah, sangat terkenal itu, atau Madinatul Rasul, itu dulu bernama Yasrib. Ya, Sa'ba'ro, Yasrib. Kenapa? Karena tempat itu yang mendiami pertama kali, yang menemukan pertama kali, yang membuka daerah itu pertama kali bernama Yasrib bin Amliq bin Laut bin Syam bin Nuh. Namanya Pak Yasrib, lalu disebut dengan Yasrib. Nah, maka kegiatan din di situ sudah terjadi di Yasrib itu. Antar suku saling berdagang, saling mengadakan interaksi sosial, tidak bertengkar. Warna kulit tidak dipersoalkan, bahasa tidak dipersoalkan, adat istiadat tidak dipersoalkan. Tapi yang penting mereka berdin, yang penting mereka bersikap baik. Maka berdin itu bersosialisasi. Maka tidak ada ungkapan Arab al-insanu madaniyun bitab'i. Manusia itu secara tabiahnya madaniyun, atau madani, berdin. Mengharuskan dirinya itu untuk berinteraksi sosial dengan yang lainnya, berinteraksi lingkungan dengan lainnya, tanpa mempersoalkan siapapun, apapun, bagaimanapun keadaannya. Kenapa? Misalnya warna kulit ya. Apakah seseorang pernah pesan, saya minta kulit coklat, saya minta kulit hitam, saya minta kulit putih? Semua pemberian dari Allah. Demikian juga lahir dari siapa, gitu. Dan bahkan adat budaya dan lain sebagainya, agama pilihannya, kepercayaan pilihannya, semua tidak ada yang pesan, lahir begitu saja sesuai dengan fitrahnya. Semua pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah din. Jadi Jibril datang kepada kita, mengajarkan kepada kita, yaitu yu'allimukum dinakum, atakum yu'allimakum dinakum. Dalam teks yang lain, atakum liyu'allimakum dinakum. Dia Jibril datang kepada kita, kepada kamu semuanya, mengajarkan bagaimana kita hidup. Saya sedikit ingin menjelaskan tentang din itu ya. Din, maka Madinah itu, kegiatan Madinah di Yasrib itu sudah terjadi sejak sebelum Nabi hijrah. Jadi proses interaksi sosial tidak ada persoalan, tidak mempersoalkan, alias damai-damai aja, itu terjadi di Yasrib. Kejadian itu disebut dengan din atau Madinah. Lah,
Maka ketika Rasul datang, Rasul memberikan tambahan dengan Al-Munawwarah. Inilah yang membedakan. Maka Madinah ditambah dengan Al-Munawwarah. Artinya apa? Antara pengikut Rasulullah dan bukan pengikut Rasulullah, antara orang yang sudah beragama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran agama lokal dan termasuk agama Yahudi, Nasrani dan agama-agama yang lain itu sama secara zahirnya. Mereka sama baiknya, bajunya sama, sholah apa istilahnya ini, tata kramanya sama, interaksi sosialnya sama. Yang membedakan itu hatinya. Apa yang membedakan? Al-Munawwarahnya. Maka Nabi mewanti-wanti, alaikum bil munawwarah. Artinya apa? Kalau kamu menghormati orang lain, kalau kamu menghargai orang lain, kalau kamu tidak mempersoalkan persoalan orang lain, asal usul mereka itu, hendaknya kamu itu adalah mengikuti ajaranku. Inilah yang dimaksud oleh Al-Munawwarah. Al-Munawwarah itu tambahan daripada Kanjeng Nabi. Dan tempat itu sekarang, yang dulu bernama Yathrib itu, karena ditemukan oleh Pak Yathrib, tempat itu sekarang disebut Madinah Al-Munawwarah. Para pemirsa yang saya hormati, demikian barangkali, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Terima kasih. Saya ulangi sedikit bahwa kamu beragama tidak mungkin hanya berbuat baik tanpa ada kepercayaan, iman kepada Allah dan seterusnya. Kamu tidak mungkin bisa beriman tanpa melakukan keislaman. Apa Islam itu? Amalan-amalan zahir. Amalan-amalan zahir harus didasarkan pada iman. Islam adalah kebenaran, iman adalah ketepatan. Benar dan tepat menjadi ihsan, kebaikan. Orangnya disebut dengan muhsin. Maka kalau sudah muhsin ini, dia akan berlaku baik kepada siapapun, apapun, tanpa membedakan bagaimana, seperti apa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.